Pemirsa, dua prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon terluka karena menjadi korban serangan Israel. Artinya, korban serangan Israel tidak pandang bulu. Kita bahas selengkapnya terkait keamanan warga negara Indonesia di tengah agresi Israel di Timur Tengah bersama dengan Caka Alverdi Awal, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri. Saya sapa, selamat malam Pak Caka, apa kabar? Selamat malam Mas Yudi, kabar baik alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah bergabung di Sindo Prime. Pak Caka, saya konfirmasi dulu, berarti benar ada dua TNI kita yang terluka pasca serangan Israel ke markas PBB UNIFIL ya Pak Caka? Benar Mas Yudi, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ibu Menlu, ada dua prajurit kita yang tergabung dalam pasukan pemelihara perdamaian PBB di Lebanon yang disebut UNIFIL mengalami luka ringan ketika menjalankan tugas pemantauan di Menara Pemantau di markas kontingen Indonesia di Napura di sebelah selatan Lebanon. Saya mendengar informasinya Israel sudah memperingatkan UNIFIL untuk mundur ataupun tidak berada di sana sehingga serangan tetap dilakukan dan akhirnya ada korban luka di sana. Benarkah begitu Pak? Alasannya apa ini? Yang pasti Pak Mas Yudi, bahwa pasukan UNIFIL berada di sana merupakan pelaksanaan mandat dari PBB, mandat dari resolusi DKPB 1701 untuk menjaga perdamaian di daerah tersebut, dan sebenarnya diharapkan bahwa semua pihak mestinya menghormati hal tersebut, sehingga termasuk Israel pun harus menghormati pelaksanaan mandat dari UNIFIL. Yang kerap disampaikan Israel adalah menggunakan alibi bahwa mereka mencari Hizbullah dalam serangan-serangan tersebut. Nah, motif apa yang dilakukan ketika serangannya diarahkan kepada tim perdamaian dunia yang berada di UNIFIL? Untuk itulah sebenarnya kita tidak tahu persis motifnya, tapi yang pasti bahwa serangan ini, sebagaimana tadi jelas ditegaskan Ibu Menlu, telah melanggar resolusi 1701 dan hukum internasional. Dan untuk itu kita mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas serangan ini dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban. Lokasi markas ini adalah di Nakaura ya Pak ya? Ini bukankah area Blue Line Pak ya? Ini kalau aturannya seperti apa Pak Blue Line? Berarti tidak boleh dilakukan pendekatan atau apapun di sana ya? Dalam hal ini bahkan serangan? Ketika melaksanakan tugasnya, pasukan pemelihara perdamaian itu sebenarnya sudah ada konsen dari berbagai pihak, termasuk juga pihak Israel, untuk agar dapat mereka melaksanakan tugasnya di lapangan. Nah, mereka itu inviolable dalam hukum internasional, itu tidak dapat dilanggar haknya, mesti dihormati ketika menjalankan tugas dan semestinya tidak boleh diserang begitu ya oleh berbagai pihak yang ada di sana. Wah, berarti ini tamparan keras untuk PBB ya. Ada pihak yang tidak menghormati sama sekali dengan kesepakatan dunia akan hal ini ya. PBB dalam hal ini UNIFIL telah mengeluarkan pernyataan bahwa meminta semua pihak untuk menghormati mandat dari PBB, dan dalam pernyataannya UNIFIL telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada semua pihak, termasuk juga kepada Islam. Baik, Pak Caka, dua TNI kita tadi Anda sampaikan luka ringan Pak. Saat ini apakah sudah dirawat di sana? Seperti apa kondisi terkininya dan apakah ada rencana akan langsung memulangkan? Kedua personil tersebut dalam kondisi baik, masih berada di rumah sakit, terus diobservasi. Dan kami memperoleh kabar beberapa saat yang lalu bahwa kondisi mereka makin membaik. Jadi nanti setelah pulih, mudah-mudahan mereka dapat kembali bertugas dan kita akan lihat ke depannya sampai sejauh mana. Tapi yang pasti kondisi mereka saat ini baik dan terus diobservasi oleh dokter yang ada di rumah sakit di Napura. Kalau tidak salah, koreksi saya kalau salah ya Pak ya, anggota pasukan penjaga perdamaian UNIFIL ini ada berjumlah sekitar 10.000 pasukan ya Pak ya. Sementara untuk TNI sendiri yang membantu UNIFIL ada berapa Pak? Data kami yang terakhir adalah 1.230 personil Indonesia yang ada di UNIFIL. Pasca serangan ini seperti apa nih Pak kebijakannya Pak? Apakah tetap berada di sana, UNIFIL tetap bekerja seperti biasa?
Dari keterangan yang keluar dari Unifil bahwa Unifil sampai saat ini tetap berada di tempatnya sesuai dengan perintah dari Force Commander untuk melaksanakan mandatnya sambil terus memantau perkembangan situasi lapangan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pasukan. Jadi Mas Yudi jika diketahui tingkat-tingkat kewaspadaan yang ada di sana itu bermacam-macam sampai dari yang sangat waspada harus dibangker ataupun yang lebih ringan lagi bisa keluar bunker dan melaksanakan tugas memantau keadaan di sekitar tempat tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri sudah melakukan upaya maksimal dengan memulangkan WNI yang ada di Libanon atas situasi yang terjadi sekarang, Pak. Apakah masih ada Pak WNI yang berada di sana dan dalam proses perjalanan menuju ke Indonesia atau justru malah ada yang ingin bertahan, Pak? Baik, untuk yang WNI kami memperoleh informasi bahwa telah dilakukan setidaknya 6 gelombang repatriasi. Jadi kita telah berhasil merepatriasi dalam 6 gelombang yang totalnya mencapai 79 WNI. Nah, sesuai dengan catatan KBRI Beirut saat ini ada 85 orang yang masih ada di Lebanon. Mayoritas adalah WNI yang menikah dengan WNI Lebanon. Dan mayoritas dari mereka itu menyatakan masih tetap ingin tinggal di sana. Demikian, Mas. Pak Caka, kami sempat mewawancarai WNI kita yang juga sempat tinggal di Lebanon atau menjadi warga Libanon pada saat ini gitu dan sekarang sudah pulang ke Indonesia. Ia menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah setempat ini juga menyatakan ada beberapa titik area Libanon yang dalam kondisi masih aman untuk ditinggali karena wilayah Libanon tertentu yang diserang oleh Israel. Tapi dengan ada yang terjadi seperti sekarang, Unifil ini juga diserang. Apakah ini artinya ada perkembangan situasi dari pemerintah bahwa negara Libanon dalam hal ini harus waspada untuk seluruh penjuru wilayahnya di sana, Pak? Yang pasti, Mas Yudi, bahwa KBRI Beirut telah meningkatkan status menjadi siaga 1 sejak tanggal 4 Agustus 2024. Dan sesuai dengan rencana, KBRI melakukan komunikasi terus dengan para WNI untuk menjelaskan status tersebut dan menanyakan apakah mereka bersedia direpatriasi atau memilih untuk tetap tinggal di Lebanon. Nah, seperti tadi telah kami sampaikan, ada yang memilih untuk direpatriasi dan masih ada sekitar 85 orang yang tetap ingin tinggal di Lebanon. Demikian. Pak, benarkah dengan peristiwa yang terjadi ini bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan perang, Pak, dengan apa yang dilakukan Israel ke markas Unifil Perdamaian Dunia ini? Nah, makanya dalam pernyataannya Ibu Menlu menyatakan bahwa Indonesia juga menuntut agar dilakukan penyelidikan yang menyuruh terhadap hal ini dan agar pelakunya itu dapat dimintai pertanggungjawab. Untuk karena itu kita terus meminta pada semua pihak agar hal ini bisa dilaksanakan. Demikian. Pak Caka, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Kami terus akan memantau situasi terkini dan informasi perkembangannya seperti apa dari Anda Pak Caka. Sehat selalu, selamat bertugas kembali Pak Caka, selamat malam. Malam, selamat.